Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pulaifa. Saya dari kelas 11 TKJC SMK Indo Banjarmasin. Sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep routing. Yang pertama ada pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan route dari jaringan ke jaringan yang lain. Route ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus root status jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update tabel routing. Karena itu, routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil, sedangkan routing dinamis bisa diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan dari administrator. Routing statik. Routing statis atau static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Routing statik. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Konfigurasi routing statis. Langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis adalah Langkah pertama, tentukan dahulu prefix jaringan, subnet, mask, dan address. Address bisa juga interface lokal atau next hop address yang menuju tujuan. Langkah kedua, masuk ke mode global configuration. Langkah ketiga, ketik perintah IP route dengan prefix dan mask yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah 1. Sedangkan untuk administratif, distance bersifat tambahan, boleh digunakan, boleh juga tidak. Langkah 4, ulangi langkah 3 untuk semua jaringan yang dituju yang telah ditentukan pada langkah 1. Langkah kelima, keluar dari mode global configuration. Langkah keenam, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang aktif ke NVRAM. Routing default. Default routing digunakan untuk meroutekan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal, router dikonfigurasi dengan cara routing default untuk traffic internet. Routing default secara aktual menggunakan format if route 0.0.0.0.0.0 next hop address outgoing interface mask 0.0.0.0. Secara logika, jika kita endkan dengan IP address, tujuan selalu menunjuk ke jaringan 0.0.0.0. Jika paket tidak cocok dengan route yang ada dalam tabel routing, maka paket akan dirutekan ke jaringan 0.0.0.0. Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi si routing default. Langkah pertama, masuk mode global configuration. Langkah kedua, ketik perintah IP route dengan 0.0.0.0 sebagai prefix dan 0.0.0.0 sebagai mask. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop router. Langkah ketiga, keluar dari mode global config. Langkah 4, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke NVRAM.
Routing dinamis. Routing protokol adalah berbeda dengan routed protokol. Routing protokol ada komunikasi antara router-router. Routing protokol mengizinkan router-router dengan sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Router protokol digunakan untuk traffic user langsung. Router protokol menyediakan informasi yang cukup dalam layer address jaringannya untuk melewatkan paket yang akan diteruskan dari satu host ke host yang lain berdasarkan alamatnya. Autonomous System atau AS. AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. American Registry of Internet Numbers atau ARIN adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke AS sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco, IGRP membutuhkan nomor AS atau AS number yang bersifat unik. Klasifikasi routing protokol. Sebagian besar algoritma routing dapat diklasifikasikan menjadi satu dari dua kategori berikut. Yang pertama descent vector, yang kedua link state. Routing descent vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak link lain dalam suatu internetwork. Sedangkan link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internetwork. Proses discovery dari routing link state. Ketika router melakukan pertukaran LSA dimulai dengan jaringan yang berhubungan langsung tentang informasi yang mereka miliki. Masing-masing router membangun database topologi yang berisi pertukaran informasi LSA. Algoritma SPF menghitung jaringan yang dapat dicapai. Routing membangun logical topologi sebagai pohon atau tree dengan router sebagai root. Topologi ini berisi semua root yang mungkin untuk mencapai jaringan dalam protokol link state internetwork. Router kemudian menggunakan SPF untuk memperpendek root, daftar root terbaik dan interface ke jaringan yang dituju dalam tabel routing. Link state juga memperbaiki database topologi yang lain dari elemen-elemen topologi dari status secara detail. Penentuan jalur. Router menggunakan dua fungsi dasar. Yang pertama fungsi penentuan jalur, yang kedua fungsi switching. Penentuan jalur terjadi pada layer network. Fungsi penentuan jalur menjadikan router untuk mengevaluasi jalur ketujuan dan membentuk jalan untuk menangani paket. Router menggunakan table routing untuk menentukan jalur terbaik dan kemudian fungsi switching untuk melewatkan paket. IGV vs IGV. Routing protokol interior didesain untuk jaringan yang dikontrol oleh suatu organisasi. Kriteria desain untuk routing protokol interior untuk mencari jalur terbaik pada jaringan. Dengan kata lain, metrik dan bagaimana metrik tersebut digunakan merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu protokol routing interior. Sedangkan protokol routing interior disalin untuk penggunaan antara dua jaringan yang berbeda yang dikontrol oleh dua organisasi yang berbeda. Umumnya digunakan antara ISP dengan ISP atau antara ISP dengan perusahaan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.